Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Keluarga melalui tim multimedia Jemaat Kemim Bukit Moriah Tikalabaru. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh berada di hari yang terakhir di bulan Juli tahun 2023 ini. Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang hari-hari, di sepanjang bulan Juli ini. Terlebih lagi di malam yang sudah lewat dan kita bangun di pagi ini dengan tubuh sehat kuat baru. Maka sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang sudah lewat, untuk peristirahatan yang sudah kami alami, dan untuk hari yang baru yang sudah kami masuki pada saat ini tanggal 31 Juli tahun 2023. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu ada dalam hadirat Tuhan untuk sejenak memikirkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Sebab Engkaulah Tuhan penolong kami. Maka daripadamu saja kami mengharapkan pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan karena itu kepadamu saja kami berdoa Tuhan. Maka bimbinglah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami menaikkan doa-doa kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda pembacaan kita untuk hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 ini adalah dari 1 Tawari pasal 29 ayatnya yang ketiga. 1 Tawari pasal 29 ayatnya yang ketiga berkata begini. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudara-saudara, ada dua prinsip tentang persembahan yang dapat kita pelajari dari ayat 3 ini. Yang pertama, Daud mengatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan dan seterusnya. Jadi Daud ini dia telah mempersiapkan sejumlah persembahan dalam bentuk emas, perak, dan berbagai material untuk menjadi bahan pembangunan rumah Tuhan atau bait Allah yang nanti akan dilakukan oleh anaknya Salomo yang akan menggantikan dia sebagai raja. Tuhan telah berpesan kepada Daud, waktu Daud ingin sekali menjadi orang yang mendapatkan tanggung jawab membangun bait Allah. Tapi Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa bukan dia, melainkan anaknya, yaitu Salomo, yang akan Tuhan pakai untuk membangun bait Allah. Nah, karena itu Daud telah mempersiapkan sejumlah bahan material dalam rangka pembangunan bait Allah tersebut. Dan hal itu dia lakukan oleh karena cintanya terhadap rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, cinta terhadap rumah Tuhan ini adalah menunjukkan bahwa Daud memiliki kecintaan yang besar terhadap Tuhan. Tetapi juga Daud memiliki kecintaan yang besar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam rumah Tuhan. Apa itu? Yaitu segala bentuk pelayanan, tetap juga peribadahan-peribadahan yang dilakukan di rumah Tuhan. Jadi pendek kata, Daud ini adalah orang yang mencintai Tuhan dan orang yang mencintai ibadah, serta orang yang mencintai pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang mencintai Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang mencintai gereja? Ya, saya percaya kita semua, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mencintai gereja. Orang-orang yang mencintai gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, kecintaannya akan Tuhan dan akan gereja mendorong Daud ini untuk mempersembahkan tambahan-tambahan lagi akan persembahan-persembahan dalam rangka pembangunan bait Allah nanti. Jadi di sini kita dapat melihat prinsip yang pertama bahwa persembahan itu harus dilakukan berdasarkan cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap gereja.
Nah, karena kita mencintai Tuhan, otomatis kita akan membawa persembahan-persembahan kita. Persembahan-persembahan syukur bulanan, persembahan-persembahan karena berkat-berkat Tuhan, mungkin berkat hari ulang tahun atau ketambahan usia, hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun perkawinan. Juga persembahan-persembahan rutin yang kita letakkan di pundi-pundi atau di kotak-kotak persembahan, dalam ibadah-ibadah di hari Minggu di rumah Tuhan atau ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah UPK, Bipra, dan lain-lain sebagainya. Marilah kita meletakkan dan membawa persembahan-persembahan kita berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga persembahan-persembahan kita itu bukan semata-mata sebagai sebuah perilaku-perilaku keagamaan yang sangat jauh dari rasa cinta terhadap Tuhan. Tuhan menginginkan sekali kita mempersembahkan persembahan kita itu berdasarkan cinta kepada Tuhan. Di sini kita dapat melihat dengan memberi persembahan, maka sesungguhnya Tuhan sedang mengarahkan kita agar supaya hati kita itu melekat kepada Tuhan, bukan melekat pada berkat yang kita terima. Hati kita terpikat kepada Tuhan, bukan terpikat kepada materi. Hati kita menjadi terpikat kepada si pemberi berkat, bukan terpikat pada berkat-berkatnya. Maka penting sekali bagi kita untuk memberi persembahan. Sebab dengan memberi persembahan menunjukkan kita adalah orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka berilah dengan cinta. Tapi juga prinsip yang kedua, dikatakan Daud pada kalimat terakhir dari ayat 3 itu. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Artinya apa? Persembahan itu harus diberikan dari apa yang menjadi milik kita sendiri. Jangan kita membawa suatu persembahan kepada Tuhan padahal itu milik orang. Atau konkretnya begini. Ada orang yang memberi persembahan dan untuk memberi persembahan itu dia harus meminjam dari orang lain. Nah, ini Tuhan tidak kehendaki. Kalau kita memberi persembahan harus kita beri berdasarkan apa yang kita punya. Maka di dalamnya terkandung maksud bahwa persembahan itu diberikan menurut apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Menurut kemampuan kita, bukan melampaui kemampuan kita. Nah, kita juga boleh melihat prinsip ini dicatat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berkata begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berdasarkan apa yang ada padamu, berdasarkan kemampuanmu, berdasarkan apa yang menjadi milikmu, saudara-saudara. Dengan demikian, persembahan itu bukanlah sesuatu yang kita berikan secara terpaksa. Implikasinya, kalau kita memberi berdasarkan kemampuan kita memberinya dengan rela, dengan ikhlas, dengan tulus hati. Ini yang Tuhan mau. Nah, menarik sekali sebab Rasul Paulus tidak berbicara tentang jumlah berapa yang harus diberi. Tidak berbicara tentang persentase, berapa persen yang harus dipersembahkan. Yang Paulus katakan, persembahan itu diterima oleh Tuhan jika diberi dengan kerelaan berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, berapapun apa yang ada pada kita. Kalau kita punya banyak, ya silakan memberi banyak. Kalau kita hanya punya sedikit, ya tentu kita beri sedikit saja. Kalau kita mampu memberi 5 juta, mengapa kita hanya memberi 1 juta? Kalau kita mampu memberi persembahan bulanan syukur keluarga 1 juta, kenapa kita hanya memberi 500 ribu? Kalau kita mampu memberi 500 ribu, kenapa kita hanya memberi 100 ribu? Tetapi, kalau kita hanya mampu memberi 50 ribu, mengapa harus memberi 100 ribu? Kalau kita hanya mampu memberi 25 ribu per bulan, mengapa kita harus memberi 50 ribu? Kalau kita hanya mampu memberi 10 ribu saja. Berdasarkan apa yang ada, berdasarkan kemampuan kita. Itu yang Tuhan mau. Di sini juga terkandung maksud bahwa kedewasaan iman dari seorang Kristen itu bukan terletak pada banyaknya jumlah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Tetapi berapa relanya ia memberi untuk Tuhan. Sekali lagi, bukan seberapa besar ia memberi persembahan untuk Tuhan. Tetapi seberapa rela ia memberi untuk Tuhan, itu yang Tuhan mau dari persembahan kita. Jadi,
Mari kita memberi dengan cinta, kita memberi dari apa yang ada berdasarkan kerelaan hati kita. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sejenak kami baca dan pikirkan saat ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Suatu ucapan syukur yang disertai dengan persembahan-persembahan syukur yang kami persembahkan berdasarkan cinta kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan apabila kami mempersembahkan dari harta kami, dari uang kami kepada Tuhan, maka berarti hati kami juga ada kepada Tuhan. Kami tunjukkan kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk mewujudkan hal ini. Juga mampukan kami untuk memberi berdasarkan apa yang ada pada kami, berdasarkan kemampuan kami. Sehingga kalau kami mampu memberi yang banyak, maka kami memberi yang banyak. Dan kalau kami hanya mampu memberi dengan jumlah yang sedikit, kami tahu Engkau juga menyambutnya dengan sukacita ketika kami mempersembahkannya dengan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sekarang ini kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, seisi rumah, suami, istri, anak-anak kami, yang hendak beraktivitas di sepanjang hari ini. Bekerja, bersekolah, dan apapun yang hendak dikerjakan. Agenda-agenda di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memohon pimpinan, penyertaan, dan hikmat yang daripadamu dikaruniakan kepada kami. Supaya ketika kami bekerja dengan hikmat, lalu ada keberhasilan, kesuksesan di sana. Ketika anak-anak kami belajar menuntut ilmu, ada hikmat yang mereka miliki, sehingga mereka makin hari makin pintar, makin cerdas, dan makin dipersiapkan dalam menuju masa depan yang lebih baik. Lindungilah kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dari segala yang jahat, kesialan, kemalangan. Berikan kepada kami keadaan-keadaan yang baik, yang diberkati, kesehatan, kekuatan. Berikan kepada kami hasil-hasil mana yang akan kami pakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Hari esok, masa depan kami, keluarga. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan anugerah. Terima kasih Tuhan, teristimewa kami berdoa. Jadikan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang senantiasa mengandalkan Engkau, memuliakan Engkau, hidup dalam kebenaran. Jadikan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang mengasihi Engkau dan senantiasa mau hidup menyenangkan hati-Mu. Berkatilah mereka yang diberkati Tuhan dengan hari ulang tahun, ketambahan usia, baik ketambahan usia pribadi maupun ketambahan usia perkawinan. Kebersyukuran mereka kami bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati, sambil memohon Tuhan yang akan terus melanjutkan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan mereka di usia-usia mereka yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia, berkati pemerintah daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua pembantu mereka. Pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua pembantu-pembantu mereka. Sampai di kelurahan-kelurahan dan lingkungan-lingkungan. Agar supaya pemerintahan yang bersih dapat selalu terwujud, bertumbuh, dipelihara. Dan masyarakat, bangsa dan negara kami Republik Indonesia, Sulawesi Utara dan Kota Manado, makin hari makin mengalami peningkatan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun karena segala salah dan dosa kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian siaran Renungan Harian Keluarga dari tim multimedia Jemaat Kami Bukit Moria Tikalabaru saat ini. Sampai jumpa pada tayangan yang berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.